Aplikasi lomba ini adalah produk keempat dari produk kita, Aquila. Sebenarnya aplikasi ini dulunya adalah aplikasi belajar mandiri, jadi ada materi, kemudian ada penjelasan materi, kemudian ada latihan soal yang disertai dengan video penjelasan, kemudian ada latihan soal. Namun belakangan ini beralih menjadi aplikasi lomba dan tryout. Kenapa? Karena ini lebih praktis aja sebenarnya. Nah, fungsi utama adalah aplikasi Android ini dengan nama bimbel Anda sendiri. Jadi ini adalah nama bimbel Anda sendiri. Jadi lebih aman. Kemudian ya untuk branding aja gitu. Jadi fungsi utamanya adalah branding bimbel di Play Store. Aplikasi ini biasanya dipakai sebenarnya untuk promosi aja. Jadi misalkan Anda punya relasi gitu, ada punya link banyak di teman-teman gitu. Kalau saya sendiri di sini nggak ada linknya. Jadi kita belum mengadakan lomba juga. Memang rencana juga pengen mengadakan lomba dengan aplikasi ini. Kita uji coba. Tapi teman-teman itu udah bisa mengadakan lomba gitu. Ada 3 bimbel yang memakai aplikasi ini dan melakukan lomba gitu. Nah, lomba itu misal diadakan satu kabupaten gitu ya, satu kabupaten otomatis pesertanya itu kan ribuan ya kalau itu berhasil gitu kan. Itu berhasil. Kalaupun itu nggak berhasil 500 kan dapat gitu, 500 peserta. Nah, mau nggak mau mereka install aplikasi dengan nama bimbel Anda sendiri, betul nggak? Iya. Otomatis di dalam aplikasi tersebut ada banyak promo untuk dari bimbel Anda. Kasih aja promo-promo atau kasih brosur atau kasih event-event. Otomatis anak itu tahu kalau bimbel Anda itu ada. Pertama, gitu kan. Oh, ini dia punya aplikasi canggih ya gitu. Padahal semuanya sekarang kan modelnya memang seperti itu. Tapi paling nggak kita memberikan bahwa kita itu ada. Pertama, yang kedua branding. Yang ketiga, promosi. Ini lebih baik daripada brosur kalau menurut saya ya. Daripada brosur, daripada harus nyebar brosur tiap hari, udah ya. Daripada nyebar brosur tiap hari, daripada pasang di FB, pasang di IG, pasang di TikTok gitu kan. Daripada selalu ini lebih efektif. Kenapa? Karena siswa itu menginstal aplikasinya otomatis tahu nama bimbelnya, ngetik nama bimbel pertama. Yang kedua tahu logonya, tahu di dalamnya apa, harganya ada gitu. Jadi mereka akan lebih tertanam gitu ya. Di otak mereka itu akan tertanam. Kalau nanti les kemana ya ke ini gitu. Jadi seperti ini lebih kuat daripada brosur menurut saya. Tapi saya sendiri belum, ini desainnya ini saya sendiri belum melakukan. Yang melakukan itu teman-teman mitra yang punya koneksi yang lebih banyak. Kemudian aplikasi ini itu bisa digunakan lomba, tryout dan latihan soal gitu. Kemudian landing page bimbel dan promosi. Nah, intinya sebenarnya itu. Jadi ketika di search di Play Store maupun di Google nanti akan muncul aplikasi kita gitu. Kemudian sekarang kita hitung-hitungannya. Misalkan kita melakukan tryout. Jadi fungsinya ini nggak cuma untuk itu. Jadi di sini lomba tryout dan latihan soal itu kan bisa hampir free ya. Karena apa? Karena nggak perlu fotokopi. Jadi nggak perlu fotokopi kertas. Jadi ini mode hemat kertas juga. Jadi ketika melakukan tryout di aplikasi otomatis ini hemat kertas. Sekarang kita hitung-hitungan untuk biaya kertas misal ya. Ini kertas aja belum pengawas. Kalau yang ngawasi berapa? Ini berapa event? 4 mapel 200 siswa, berarti 6 kelas kan ya? Berarti 4 berapa guru ini? Ada misalkan 200 siswa itu berapa ruang? 200 siswa itu 36, 7 kelas ya. Berarti ada 7 kelas kali jumlah gurunya ya. Kali jumlah gurunya 1 ya. 7 kelas kali eventnya berapa? 4 kali karena 4 mapel. 1 guru digaji misal 30.000, itu aja. Anggap aja paling murah 30.000. Nih hasilnya berapa? 840. Jadi biaya total keseluruhan adalah 840 ditambah 720. Jadi sekali tryout itu 1.560.
Di sini bisa dihitung ya, ada 4 mapel, satu mapelnya itu 4 halaman, kalau bahasa Indonesia itu malah 12 halaman lebih. Kemudian 200 siswa, satu kali fotokopi itu 150. Jadi ini totalnya 720. Otomatis di sini berapa? 1.560.000 untuk sekali tryout. Nah, dengan aplikasi ini harganya cuma berapa? 1,5 juta rupiah. Artinya ini lebih hematnya banyak itu. Lebih hemat untuk hanya sekali tryout, dan ini aplikasi ini bisa digunakan untuk tryout sampai seterusnya gitu. Jadi sekali sebenarnya murah banget. Adol kemurahan. Tapi untuk awal-awal aja mungkin akan naik di berikutnya. Jadi karena orang belum banyak yang tahu aja ini maksudnya. Kemudian lama pembuatan itu 15 sampai 30 hari. 15 sampai 30 hari. Biaya berjalan itu Rp10 per aplikasi dibuka. Sekali tryout itu kira-kira siswa itu mengakses 3 kali, otomatis Rp30 ya kita hitung ya, biar adil ini. Berarti sekali tryout itu Rp30 dikalikan 4 mapel, jadi satu siswa kali 200 siswa, berarti berapa? Hanya Rp24.000 untuk per sekali tryout untuk biaya database aplikasinya. Masih hemat sekali. Nggak percaya ya. Karena akan kita coba juga. Ini saya belum nyoba. Nggak percaya nggak apa-apa gitu ya. Silakan dicoba aja. Nah, yang jadi masalah biasanya di sini adalah cara menginput soalnya. Jadi untuk menginput soal itu memang tidak semudah seperti ngetik di Word gitu. Jadi kita memang harus punya soalnya dulu, kemudian diketik, jadikan gambar, kemudian soal itu baru diupload, kemudian baru bisa dimasukkan di aplikasi. Jadi memang lama itu, maksudnya bukan lama. Tapi untuk orang-orang yang sudah terbiasa mencet-mencet di komputer, maksudnya sudah biasa operator komputer, biasanya ini nggak terlalu susah. Memang kalau nggak pernah megang gitu, jadi susah banget maksudnya apa. Tapi kalau udah biasa biasanya cepet, karena beberapa dari 4 bimbel yang sudah memakai ini itu nggak ada masalah di situ gitu. Yang penting lihat tutorialnya dengan lebih detail itu aja. Jadi udah 4 bimbel yang udah pakai itu aman-aman aja, masih bisa pakai gitu, masih bisa menginput soal, masih bisa intinya. Jadi artinya ini masih user friendly, nggak terlalu susah banget gitu. Memang versi sebelumnya lebih susah lagi. Ini sudah dibuat lebih mudah. Anda bisa memesan aplikasi ini apabila telah memiliki logo dan nama bimbel ya, karena kita harus mengupload di Play Store. Kemudian untuk logo memang tidak boleh mengambil dari Google, baik font ataupun apapun. Jadi mending logo itu buat sendiri, jelek tapi lebih baik agak nggak bagus-bagus banget, tapi di situ adalah karya Anda sendiri, karena nanti akan terdeteksi oleh Play Store, kemudian kita akan dapat teguran dari pihak font atau pihak Google-nya. Seperti itu. Kemudian kalau lebih parah nanti bisa kena hak cipta. Jadi lebih aman kalau logo itu memang dari buatan kita sendiri aja. Kemudian kalau pakai font, pakailah font standar. Jadi pakai font standar saja. Karena untuk logo itu memang karena ini jadi internasional. Ketika kita upload di Play Store, otomatis logo itu jadi internasional. Maksudnya diakses oleh, jadi orang dunia itu bisa akses gitu. Walaupun ya yang akses bukan orang dunia juga. Contoh aplikasi terapan. Jadi terapannya itu seperti ini. Bentuk aplikasinya seperti ini. Bentuk aplikasinya. Nah, halaman pertama ini adalah halaman aktivitas. Di sini Anda bisa memberikan promo, memberikan event atau memberikan kegiatan atau memberikan apapun di situ, terserah Anda. Jadi Anda bisa mengupload gambar dan tulisan di sini. Kemudian akan turun gitu. Kemudian di video, di sini video Anda perlu mengisi sendiri. Kalau memang mau, ini bisa dimasukkan ke aplikasi Anda. Namun di sini ada, ini kan sebenarnya link ke YouTube ya. Di sini mengarah ke link YouTube Akila Magelang. Jadi otomatis nanti
lucu gitu. Jadi di sini tulisan nama bimbel Anda, nama bimbel Anda, tapi YouTube-nya kok channelnya beda gitu kan, jadi lucu. Jadi mau nggak mau Anda harus punya channel YouTube gitu. Dan untuk materi ini juga sebenarnya kalau mau dimasukkan juga nggak masalah, tapi di dalamnya itu ada logo Agilanya. Dan di sini ada harga, ini silakan nanti di-upload. Kemudian di sini ada link WhatsApp. Jadi ketika ini diklik langsung WhatsApp ke operator atau apa yang di input. Ini CS-nya ya, CS-nya bimbel Anda. Kalau Anda sendiri juga nggak masalah. Kalau paling aman itu ini adalah HP Anda, namun jadi banyak itu yang ngeling ke sana. Jadi lebih baik HP CS aja, HP sendiri gitu, bukan HP pribadi. Nah, sistem belajar mandiri itu seperti ini. Ini adalah konsep awalnya sebenarnya. Jadi ini misal ya. Nah, di sini ada materi, kemudian ada video materi. Ini bisa diklik ya. Kemudian ada contoh soal, misalkan ini C gitu. Nah, ini sebenarnya ada video karena di emulator ini nggak keluar, kalau di HP sebenarnya keluar. Misalkan ini dijawab C salah, otomatis ada videonya. Kemudian ada soal lagi, jawab C salah lagi, ada videonya, penjelasannya maksudnya itu. Kemudian di sini ada latihan soal. Jadi ini bisa diklik, kemudian muncul soal B, kemudian diklik muncul soal C, klik muncul soal C, klik muncul soal D, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian ketika yakin, oke, tutup, selesai. Oke, nah nilainya 1,4. Oke, benar berapa tadi? Nah, ini konsep untuk belajar mandirinya. Nah, konsep dari tryout itu seperti apa? Di sini ada latihan soal atau tryout, kemudian di sini ada menu lomba. Ini yang terisi baru latihan soal, untuk lomba memang belum terisi. Nah, di sini mohon maaf latihan soal belum tersedia. Kita mainnya itu di keluar atau enggak, misal seperti ini. Jadi lomba itu atau tryout dilakukan jam 8 pagi, otomatis kita buka soal itu jam 8 kurang 5 menit. Nah, buka soalnya seperti ini. Nah, ketika dibuka soal itu, soal ini bisa diklik. Kemudian ketika soal jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Nah, ketika nanti sudah jam 11, kita tutup lagi soalnya. Ini enggak tertutup ya, jadi harus ada 2. Nah, ketika seperti ini, kalau ini terbuka maka akan seperti ini. Kemudian akan kita buka lagi, kemudian kita tutup, kita tutup. Nah, biasanya yang terakhir yang disisakan itu adalah simulasi ya, simulasi latihan atau tryout. Jadi yang di sini akan muncul terus-menerus itu adalah simulasi. Simulasi itu untuk apa? Biar anak-anak itu selalu mencoba dulu. Jadi kan di sini nggak langsung tahu-tahu. Nah, di sini ada nomor-nomor isian yang harus diisi. Anak itu mencoba dulu caranya. Jadi Anda perlu membuat simulasi lomba dan tryout. Jadi mereka mencoba dulu. Setelah nanti bisa, tinggal kita klikkan. Misalkan itu adalah simulasi, kemudian kita tambahkan yang baru. Misal kita tambahkan. Nah, ini adalah soal yang sebenarnya gitu. Ketika sudah selesai, kita tutup soalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ini sebenarnya kan anak-anak itu kalau sudah mengerjakan kan di sini, ini misal seperti ini ya, kita tutup. Kemudian kalau ini dibuka, nah ini kan tidak akan muncul. Oke, kira-kira seperti itu untuk lombanya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan nanti dipelajari, ada video tutorialnya. Bagaimana cara input, cara inputnya, ada video tutorialnya di video keterangan di sini, video tutorialnya. Oke, jadi ada ini tahap 1 install emulator, tahap 2, tahap 3 sampai ke tahap 7. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dipelajari. Jadi silahkan dicoba. Kemudian ada contoh aplikasi untuk simulasi input soal juga ada. Jadi Anda bisa mencoba cara inputnya apakah bisa atau tidak. Kemudian ini untuk loginnya. Loginnya itu di mana gitu ya. Loginnya di mana? Login itu di sini. Klik di sini. Kemudian ada login di sini.
Jadi kenapa kok memang disembunyiin gitu ya, memang biar nggak dipakai orang gitu, karena ini hanya khusus untuk login ke admin saja. Jadi silahkan nanti login ke sini dengan passwordnya 0123456789, passwordnya 1234. Nomor HP-nya itu 0123456789, passwordnya 1234. Kemudian aplikasi yang Anda dapatkan itu nantinya itu masih kosong. Mana ini? Jadi ini belum terisi ya, ini masih kosong. Kemudian video ini juga kosong, materi ini kosong, harga juga kosong, silahkan di-upload. Kemudian untuk latihan soal dan tryout juga masih kosong. Tuh. Nah, untuk belajar mandiri ini juga masih kosong. Kalau mau ini terisi juga baru ada 3 itu tok. Kita belum sempat buat juga. Oke, kira-kira seperti itu. Oh ya, untuk terakhirnya itu aplikasi ini bisa digunakan untuk penjualan konten. Jadi hanya beberapa, di sini kan ada masa aktif ya. Di sini ada sisa aktif 180 hari. Jadi aplikasi ini bisa bisa dibatasi waktu penggunaannya. Jadi dengan menggunakan kode aktivasi. Misal aplikasi ini hanya boleh digunakan siswa selama seminggu. Kemudian untuk menggunakannya lagi itu dibutuhkan misalkan mau bayar berapa gitu. Kita jual vouchernya untuk 1 bulan itu 10.000, 20.000 atau 30.000 gitu bisa. Jadi fungsi sebenarnya desain dulunya itu seperti itu. Jadi aplikasi ini berisi konten belajar seperti soal, materi, matematika, dan penjelasan materi. Kemudian untuk siswa les online lah kayak gitu. Jadi untuk bisa mengakses aplikasi ini butuh biaya untuk voucher. Misal kita jual vouchernya 1 bulan 20.000 lah kayak gitu. Jadi fungsi sebenarnya pertama kalinya seperti itu. Jadi kalau ini misal fungsi ini mau dipakai ya bisa aja. Oke, kira-kira seperti itu untuk aplikasi lomba dari Bimbel Akila Kos. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses.